Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Weni Zandroto. Saya Rivaldi Siboro. Hari ini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya dapatkan dari video yang telah diberikan Bu Weni di WAG Olimpiade Geografi. Indonesia atau yang sering disebut dengan Nusantara atau Malaya Archipelago adalah sebuah negara yang terletak di posisi strategis dunia, itu terletak di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan Australia dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara perbatasan, Indonesia berbatasan langsung darat dengan 3 negara, yaitu negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Indonesia juga terletak di 3 lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Pasifik, dan lempeng Australia. Nah, secara geografis, Indonesia itu memiliki 5 pulau besar, yaitu Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua. Dan Indonesia beribu kota di Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Jakarta. Yang mana penduduk Jakarta itu setengah dari jumlah penduduk di Indonesia. Dan Indonesia memiliki 34 provinsi, mulai dari Sabang hingga Merauke. Indonesia terletak di dua paparan besar dunia, itu paparan Sun dan paparan Sahul. Dan secara pembagian fauna, Indonesia itu terbagi atas 3 batas, itu garis Wallace, garis Weber, dan garis Lydekker. Dan yang paling penting, Indonesia itu berada di Ring of Fire of the World. Jadi ada 2 sirkum atau jalur pegunungan yang melewati Indonesia, itu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Namun ada satu pulau Indonesia yang tidak dilalui 2 sirkum ini, itu Papua. Sehingga hal itu menyebabkan Papua jarang terjadi gempa atau bahkan tidak pernah terjadi gempa. Indonesia terkenal dengan fauna dan flora khas dan terkenal dengan banyaknya flora dan fauna yang hidup di Indonesia, karena Indonesia adalah satu negara yang berada di garis khatulistiwa, yang berarti bahwa Indonesia itu adalah negara tropis. Contoh fauna yang sangat terkenal dari Indonesia itu adalah orangutan Komodo yang berada di Pulau Komodo dan Cendrawasih, dan banyak lain. Dan flora yang cukup terkenal di Indonesia itu adalah Rafflesia arnoldi, Titan arum, atau bunga bangkai. Dan secara kenampakan alamnya atau bentang alamnya, Indonesia itu memiliki banyak kenampakan alam yang sangat dikenal oleh seluruh dunia, seperti puncak Gunung Jaya-Wijaya di Papua yang terkenal akan di mana ada salju di puncak tersebut. Indonesia berada di garis khatulistiwa. Terus yang terkenal kedua itu adalah Sungai Kapuas atau Kapuas River di Kalimantan. Dan yang ketiga adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Danau Toba ini juga terkenal dengan cerita dengan sejarah meletusnya Gunung Toba yang menyebabkan terbentuknya Danau Toba. Dan Gunung Toba itu dikenal oleh seluruh dunia karena Gunung Toba telah menyebabkan kegelapan selama kurang lebih 4 tahun, dan erupsinya bisa mencapai ke seluruh dunia. Salah satunya itu ke India, pernah batunya sampai. Dan yang bahas terakhir adalah bagian dari kependudukan Indonesia. Nah, Indonesia memiliki 263 miliar populasi yang tinggal di Indonesia. Dan 95% itu adalah orang asli Indonesia dan 5% adalah orang asing di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menempati posisi keempat di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Dan Indonesia terkenal dengan jumlah penduduk yang mayoritasnya itu adalah agama Islam. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku yang ada di Indonesia dan lebih dari 768 bahasa di Indonesia. Berbicara tentang penduduk Indonesia, Indonesia juga memiliki sejarah, yaitu mulai dari adanya kerajaan Hindu Buddha di Indonesia dan masuknya kerajaan Islam di Indonesia. Setelah itu datangnya bangsa Portugis, bangsa Belanda, dan bangsa Jepang, sehingga sekarang Indonesia merdeka dan terjadi percocokan antara Indonesia, banyak pemberontakan, banyak demonstrasi, terjadinya reformasi pada 1998 dan menjadi Indonesia sekarang yaitu Orde Baru. Secara agama sendiri, Indonesia memiliki 6 agama yang berbeda di Indonesia, mulai dari agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, agama Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, secara demografi sendiri, Indonesia itu memiliki keberagaman dalam sosial budaya, baik dari cara berbicara, cara berpakaian, cara berjalan, cara berpandang terhadap sesuatu, dan dari hasil budaya dan tradisi adat istiadat setiap suku sendiri. Oleh karena keberagaman itu sendiri, Indonesia terkenal dengan keberagaman budaya dan keberagaman perbedaan, sehingga Indonesia mendapatkan ideologi itu
Bineka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Indonesia juga memiliki banyak artis terkenal di Indonesia di kancah nasional maupun di kancah internasional, dari Anggun, Judika, dan tokoh-tokoh terkenal seperti Soekarno-Hatta, Megawati Soekarno-Putri, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan masih banyak lagi. Nah, secara demografi sendiri, tentunya Indonesia tidak lepas dari adanya emigrasi dan imigrasi. Nah, proses ini adalah berkaitan erat dengan transmigrasi, di mana seperti yang kita tahu kalau di Jakarta memiliki populasi setengah dari populasi seluruh Indonesia, sehingga pemerintah membuat program untuk menyamaratakan semua penduduk di setiap pulau di Indonesia, sehingga tidak ada ketimpangan penduduk yang menyebabkan banyaknya pengangguran, kemiskinan, dan masalah-masalah lainnya. Secara relationship sendiri, Indonesia sebagai negara yang terletak di posisi strategis banyak membangun relasi dan kerjasama dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, di Asia maupun di dunia, seperti Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Cina, Jepang, Amerika Serikat. Indonesia selalu membangun relationship agar bisa membantu perekonomian Indonesia baik dari segi apapun, di sektor apapun. Dan buktinya Indonesia telah masuk ke salah satu organisasi yang cukup besar di Tenggara, yaitu ASEAN, yang kepanjangannya itu adalah Association Southeast of Asian Nation. Sebagai negara yang sangat berada dalam posisi strategis, Indonesia dengan keberagaman budaya yang ada di istiadat tentunya tidak akan lepas dari adanya percekcokan dengan negara-negara lain, baik dalam hal perebutan budaya maupun dalam bidang perekonomian. Contoh itu dengan negara Malaysia, di mana Malaysia pernah mencuri salah satu budaya Indonesia, itu reog. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai video yang diberikan oleh buku ini. Sekian dan terima kasih.